Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian masak lagi hari ini. Jadi hari ini tuh Mama ingin masak sayur kangkung kuah santan kuning gitu. Karena menu ini juga udah sering banget Mama buatin, jadi Mama juga mau sambil cerita-cerita lagi ya. Jadi ceritanya itu orang yang kemarin komentar di YouTube Mama itu, dalam satu video dia itu mengomentari dua sekaligus. Yang pertama waktu bilang katanya Mama itu bilangnya disuruh jangan dibuat-buat, dan yang kedua dia bilang seperti ini. Gibah, mulut-mulut kelihatan banget kalau dia sering gibah nih. Kalian tahu nggak sih apa yang aku bahas di situ? Kenapa dia bilang aku suka gibah? Jadi di video Mama itu kan sering banget Mama bilang jangan lupa siapkan air jomba-jambinya supaya suami kita tidak tercampur, karena adik-adik zaman sekarang kan menakutkan sekali ya, sebab mereka tuh pede banget kalau di sosial media. Ya Allah, ibu kayak gitu dibilang gibah. Emang definisi gibah itu apa sih? Coba deh yang tahu komentar ya di bawah ya. Sebab menurut aku tuh aku di situ nggak sedang ngomongin orang ya, tapi sedang menceritakan fenomena yang sedang booming di sosial media saat itu. Dan selain aku bilang sebuah kenyataan di fenomena ini, aku juga niatnya itu untuk candaan gitu loh. Dan aku isiin candaan seperti itu supaya apa ya? Supaya videoku tidak membosankan, dan yang menonton videoku terus itu nggak ngerasa videoku tuh monoton gitu loh. Jadi aku tuh bermainnya kan di narasi, bukan di video yang gonta-ganti gitu. Sebab video aku kan video vlog masak harian atau vlog masak orang desa. Jadi pastinya masaknya kan itu-itu aja, bumbunya juga itu-itu aja, dan teman-teman juga pasti sudah tahu ya bumbu-bumbu seperti itu. Makanya yang aku jual itu selain video yang dibuat agak estetik, juga narasi yang membuat orang-orang itu pengen denger kayak gitu loh. Ya meskipun dengan cara seperti itu aku belum bisa yakin banget sih kalau banyak orang-orang yang ingin melihat videoku dan mendengarkan narasiku hingga selesai sih. Tapi setidaknya kan aku coba dulu biar aku tahu dan aku paham di mana letak orang-orang itu suka mendengarkan narasiku dan melihat videoku hingga selesai gitu. Ya kalau aku nggak mau mencoba seperti itu ya aku nggak akan tahu dong di mana letak orang-orang itu akan suka dengan videoku, akan suka dengan narasi-narasiku, sehingga mereka mau mendengarkan sampai terakhir. Karena nilai jualku di sini kan tentunya narasinya ya, dan videonya itu juga menjual, tapi dia itu hanya sebagai pendukung aja gitu. Sebab kalau videoku ya udah pasti ya muter itu aja karena menunya orang desa ya, dan udah pasti banyak orang juga yang tahu menu-menu itu dan bumbu-bumbu itu. Tapi ya sudahlah, kan kita tahu kalau dia bukan konten kreator, jadi ya wajar kalau dia tidak tahu apa trik-trik dari konten kreator dan apa kesusahan konten kreator seperti aku ini. Karena dia kan hanya seorang penonton, jadi yang dia tahu ya hanya menikmati aja. Yang mana kalau dia suka dia bakal bilang suka dan akan diterus tonton, dan kalau tidak suka ya mungkin emang seperti itu jadinya suka ngetik hal-hal yang tidak dipikirkan ulang. Ya untungnya yang dikomentarin adalah aku, konten kreator pemula yang sudah kebal dengan julitan sehingga tidak mudah baper, dan menanggapi komentar seperti itu juga bisa dengan santai dan tertawa. Coba kalau yang dikomentarin konten kreator pemula yang belum kebal baca julitan seperti pasti langsung down dan berpikir untuk berhenti aja deh untuk menjadi konten kreator karena ucapan para netizen yang tidak dipikir seperti itu. Para konten kreator pemula, jika ada julitan-julitan seperti itu, aku harap itu tidak akan membuatmu menjadi patah semangat dan malas untuk konten ya. Justru untuk dijadikan pacuan lebih semangat dan memperbaiki konten kita supaya lebih baik lagi. Karena nggak ada konten kreator yang semua bermula dengan video yang langsung bagus seperti semuanya itu. Pasti mengawalinya dengan video-video yang masih banyak kurang dan masih banyak salah. Tapi mereka mau belajar setiap hari dan mau mengubah videonya setiap hari supaya lebih menarik lagi, sehingga mereka bisa menjadi konten kreator yang besar. Sambil nanggepin komentar netizen sampai gak sadar jika videoku ini sudah sampai pada sayur yang sudah matang. Oh ya, kalau untuk bumbu kuningnya ini Mama menggunakan seperti biasa ya, ada bawang merah,
bawang putih, cabai, kemiri, jahe, seasoning, ketumbar, ya seperti itulah. Dan nanti mungkin mama akan tuliskan di deskripsi aja kalau apa yang mama sebutkan tadi ada yang kurang. Ingin lebih jelasnya lagi step by step yang mama ucapkan itu ada di video-video bawah, itu banyak, ada berapa ya, 2 atau 3 yang mama membuat masakan sama seperti ya, karena ini. Mama orang desa ya, jadi masaknya ya itu aja lagi, itu aja lagi, itu aja lagi. Masak yang macem-macem atau yang aneh-aneh seperti orang-orang selain belum bisa dan belum pernah praktek juga karena bahannya tidak pernah ada di kulkas. Karena beli bahan seperti itu kan tentunya harus ngeluarin duit banyak ya, sedangkan bahan-bahan seperti itu saat ini sedang mahal banget dan untuk nyari duit susah banget untuk saat-saat ini, ya enggak sih? Dan mama juga punya anak balita yang kebutuhannya juga gede, jadi ya mau nggak mau harus berhemat dan masak makan apa adanya gitu. Makanya kan dong, ayo yang pada nonton bantu subscribe, bantu like, bantu share supaya video mama makin berkembang dan makin cuan gitu. Kalau video mama makin cuan dan makin berkembang kan kalian mau request mama masak apa kan ya tinggal beli aja bahannya dan kita praktikkan sama-sama, ya nggak sih? Makanya yang belum subscribe buruan di subscribe, di share juga, di like juga, di komen yang bagus-bagus juga ya, didukung, di support pokoknya supaya video mama itu bisa berkembang. Ya sudah, karena ini videonya sudah sampai Zian saat makan, maka seperti biasa sebelum mama akhiri, mama ucapkan dulu alhamdulillahirobbilalamin karena hari ini Zian makannya masih lahap, dan alhamdulillahirobbilalamin untuk rezeki hari ini. Serta sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.